Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Binawira Akbar. Saya dari kelas A, NIM akhir 099. Di sini aku akan jelasin mengenai migrasi data dari MongoDB ke MySQL Workbench. Yang pertama adalah pendahuluan. Di sini migrasi data dari MongoDB ke MySQL Workbench adalah proses kompleks yang melibatkan pemindahan data dari sistem basis data NoSQL ke sistem basis data relasional atau disebut dengan SQL. Karena MongoDB dan MySQL memiliki arsitektur dan pendekatan penyimpanan data yang sangat berbeda, proses ini tidak sekedar menyalin data, tetapi juga memerlukan transformasi struktur dan format data secara menyeluruh. Berikut perbedaan dari MySQL dan NoSQL atau disebut dengan MongoDB dan MySQL tersebut. Yang pertama adalah NoSQL, tipe database dari MongoDB dan MySQL ini tipe database-nya ini SQL. Yang kedua dari MongoDB ini JSON atau disebut dengan JSON, dan MySQL ini menggunakan tabel dan relasi. Untuk skemanya MongoDB ini lebih fleksibel dan sedangkan MySQL ini lebih terstruktur. Terus yang selanjutnya ini MongoDB ini lebih menggunakan query linguistik guys ya. Terus untuk MySQL juga menggunakan SQL. Yang terakhir MongoDB ini terbatas tetapi mendukung, dan yang MySQL ini mendukung penuh. Apa saja tantangan dari MongoDB dan MySQL? Yang pertama adalah struktur data berbeda atau disebut dokumen versus tabel. Yang kedua, relasi tidak eksplisit di MongoDB. Yang ketiga, konversi tipe data atau disebut dengan misal objektif Mongo ke varchar di MySQL. Dan yang keempat, volume data besar. Dan yang kelima, potensi kehilangan data atau struktur. Terus dan teknologi pendukung. Nah, yang pertama MongoDB Kompas atau disebut dengan robot 3T untuk eksplorasi data. Yang kedua, mengekspor data ke format JSON atau CSV. Yang ketiga, Python atau script custom konversi dan transformasi data. Dan yang keempat, MySQL Workbench untuk mengolah database MySQL. Dan yang terakhir, DB Convert alat bantu migrasi. Tantangan migrasi ya sama seperti yang tadi saya bicarakan ya. Mungkin yang pertama perbedaan skema. Terus yang kedua, MongoDB tidak memerlukan skema tetap. Sedangkan MySQL ini memerlukan struktur tabel yang jelas. Hal ini membuat kita harus menyusun skema baru dari awal. Yang ketiga, tipe data tidak kompatibel langsung. Dan yang keempat, tipe seperti objek ID di MongoDB harus dikonversi menjadi tipe teks varchar di MySQL agar dapat dikenali. Dan yang kelima, relasi tidak eksplisit. Dan yang keenam, di MongoDB relasi bisa disimpan dalam dokumen secara embedded di MySQL. Relasi harus dijelaskan secara eksplisit menggunakan forage key. Dan yang ketujuh, data net stage atau array. Dan yang terakhir, tidak semua struktur data di MongoDB bisa langsung diubah menjadi baris dan kolom. Perlu pemetaan dan normalisasi. Oke. Berikut di sini saya akan mengimplementasikan. Yang pertama, kalian harus menginstal MongoDB Kompas dan MySQL Workbench. Di sini saya sudah menginstal MongoDB. Oke, yang pertama kalian di sini diharuskan untuk create database. Yang pertama, data baru. Oke, setelah itu kalian connect. Oke, di sini error guys ya. Kita buka service terlebih dahulu.
Oke, di sini sudah terhubung ya. Tadi maaf ada problem sedikit. Oke, di sini langsung saja nambahin collection names. Misal di sini aku tulis kalian. Nah, di sini kalian mau manual atau langsung input data. Kalau manual bisa add data, bisa dokumen. Ya, kalian terserah mau tulis apa, ID, username, password di sini nggak apa, tinggal di-insert ya. Terus di sini kebetulan saya sudah membuat tabel dari Excel dan diubah di JSP. Jadi aku tinggal input data doang. Cari dari JSP langsung select. Habis itu klik import, udah jadi. Untuk data di MongoDB menggunakan import CSV guys ya. Terus kalau misal kalian manual dan mau mengekspor, bisa klik export data, habis itu export collection menggunakan CSV. Dan di sini kalian bisa migrasi ke MySQL Workbench. Setelah jadi data CSV, kalian bisa membuka yang namanya SQL Workbench. Oke, akan kita lanjutkan. Ini ya, untuk datanya ini udah saya convert ke CSV dan ya kita akan membuka yang namanya MySQL Workbench. Di sini kita akan klik tabel, terus kita klik data tabel import, terus yang ya oke. Kita akan klik VLAN Rockblocks. Di sini adalah data CSV yang kita export ke MongoDB tadi. Tinggal di next, import data file, di next, oke. Udah ya guys ya, sini udah berhasil ya. Kita import data CSV ke MySQL Workbench. Terus ya sini kesimpulannya adalah migrasi dari MongoDB ke MySQL Workbench bukan hanya soal memindahkan data, tapi tentang mengkonversi pola pikir dari sistem fleksibel dan tidak struktur ke sistem struktur dan relasional. Dengan pemahaman yang baik terhadap proses dan tantangan yang ada serta penggunaan tools dan strategi yang tepat, proses migrasi dapat dilakukan secara aman, efisien, dan menghasilkan database yang terstruktur dengan baik di MySQL. Berikut ini adalah referensi yang saya temukan. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya udah cukup. Terima kasih. Itu aja yang aku sampaikan. Bila ada kata atau tutur yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.